Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan cara menulis artikel. Apa itu artikel? Istilah ini sangat familiar di telinga kita, bukan? Artikel adalah tulisan yang memiliki nilai faktual yang bertujuan menyampaikan pengetahuan atau gagasan dan fakta atau data. Terdapat dua jenis artikel. Yang pertama adalah artikel jurnal atau ilmiah. Artikel ini biasanya dipublikasikan di jurnal atau di seminar. Artikel ini tentu saja menggunakan bahasa ilmiah ya, atau istilah-istilah khusus. Sementara itu, artikel populer atau non ilmiah adalah artikel yang dipublikasikan di koran, tabloid, majalah, dan lain sebagainya. Artikel ini tentu saja ditujukan oleh kalangan yang lebih luas lagi, yaitu kalangan umum atau orang awam. Sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa populer, berbeda dengan artikel jurnal atau ilmiah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan artikel populer atau non ilmiah. Pertama, langkah menulis artikel. Seperti yang kita ketahui, seorang penulis harus memiliki ide atau menentukan tema sebelum menulis. Ide adalah roh dari tulisan itu sendiri, atau ide adalah nyawa bagi seorang penulis. Kalau seorang penulis tidak memiliki ide, tentu saja tidak akan bisa menulis, bukan? Kemudian, setelah ide itu ditemukan, seorang penulis harus mencari fakta dan data. Mencari fakta dan data pada saat ini sangatlah mudah. Kita tinggal mencarinya di internet misalnya, atau di sumber-sumber lain, atau di media-media lain. Kemudian tentu saja menulis itu sendiri. Bagaimana caranya mencari ide? Ada istilah yang bagus yang dikenalkan oleh Nenden Lilisa, yaitu ABG. A-nya itu aktif, B-nya baca, G-nya gaul. Jadi seorang penulis harus aktif. Dia harus pandai mencari aktif membaca, mencari ide, karena di dalam bacaan itu pasti ada ide. Kalau misalnya kita membaca cerpen, saya kira kita juga akan terstimulasi untuk menulis cerpen gitu ya. Kalau kita membaca artikel, saya kira ada rangsangan untuk menulis artikel juga. Bahkan ada ide untuk menulis artikel. Kemudian baca tentu saja, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan gaul itu ya ikut ke diskusi. Dengan demikian kita bisa mendengarkan cerita orang, mendengarkan pendapat orang lain, dan di situ ada pengetahuan yang kita dapat sehingga kita memiliki ide. Kemudian, bagaimana caranya menentukan tema? Ada juga istilah yang menarik ya, akronim yang menarik, yaitu aksi orkes, yang juga dikenalkan oleh Nenden Lilisa. A-nya itu aktual. Jadi ide itu harus aktual, karena artikel populer yang Anda akan tulis itu akan dipublikasikan di media massa. Ya, tentu saja kan sifat media massa itu kan aktual begitu ya. Ide Anda harus aktual. Aktual itu bukan terbaru ya sebetulnya, tapi masih dibicarakan. Misalnya kesejahteraan itu kan bukan hal yang baru, tapi masih dibicarakan sampai saat ini, begitu. Jadi aktual di sini bukan terbaru, tapi masih dibicarakan, masih penting untuk dibicarakan. Kemudian signifikan artinya adalah penting. Ide Anda harus penting untuk dibicarakan, penting bagi pembaca. Orisinal artinya adalah Anda memiliki gagasan yang baru, yang berbeda dengan orang lain. Dan kesnya adalah kesanggupan, Anda sanggup menuliskannya. Oke. Kalau Anda merasa Anda tidak tidak menguasai bidang tertentu atau ide yang Anda temukan, ya kemungkinan tulisan Anda akan
dangkal begitu ya. Jadi ini harus diperhatikan mengenai kesanggupan ini. Jadi Anda harus menilai diri sendiri apakah Anda sanggup untuk mengerjakannya atau tidak. Setelah itu, Anda dapat mencari data dan fakta. Data dan fakta digunakan untuk menyusun argumentasi. Jadi, dalam artikel Anda harus berargumentasi. Nah, argumentasi ini disusun dengan 3 hal. Yang pertama adalah fakta. Fakta itu bisa berupa contoh atau peraturan. Peraturan itu saya kategorikan sebagai fakta ya, karena undang-undang atau peraturan saya kategorikan sebagai fakta karena ya itu sudah terjadi begitu ya. Fakta itu fakta empiris maksudnya. Di fakta yang bisa dilihat, didengar dan dirasakan. Kemudian Anda harus juga mencari data. Data yang dimaksud di sini adalah data statistik. Data-data berupa angka. Kemudian mungkin Anda memerlukan landasan teori atau pendapat orang lain begitu, pendapat ahli tentang ide atau tema yang Anda usung. Nah, pada bagian ini nanti saya akan menjelaskan lebih jauh ya di video selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah menulis itu sendiri. Nah, sebuah artikel memiliki bentuk piramida terbalik seperti ini. Jadi sifatnya deduktif begitu ya, dari hal yang umum ke hal yang khusus. Jadi Anda dapat menuliskan hal-hal yang umum di paragraf-paragraf pembuka, kemudian mengerucut dan akhirnya sampai pada kesimpulan atau penutup. Oke, jadi ada 3 bagian dalam artikel. Yang pertama adalah pembukaan. Seperti yang saya bilang tadi, Anda harus membuka dengan hal-hal yang umum. Kemudian isi itu adalah analisis Anda terhadap ide atau tema. Dan yang terakhir adalah kesimpulan atau penutup. Ya, jadi konklusi dari apa yang telah Anda sampaikan. Begitu. Baik, itulah 3 tahap yang menulis artikel. Yang pertama apa tadi? Mencari ide, kemudian mencari fakta dan data, dan menuliskannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat judul artikel yang menarik. Yang pertama, Anda harus menggunakan minimal 2 kata sampai 5 kata. Kalau di esai Anda bisa bebas. Nah, di artikel dibatasi ya, dari 2 kata sampai 5 kata saja. Kemudian tentu saja judul harus provokatif untuk menggait pembaca. Anda bisa menggunakan kata-kata yang praktis untuk judul atau permainan kata dan kata yang puitis. Berikut ini contohnya. Kata-kata praktis seperti ini contohnya. Ihwal Pendidikan Indonesia. Jadi langsung saja pada topiknya begitu ya. Kemudian menyoal kenaikan BBM. Nah, permainan kata seperti ini contohnya. Menteri baru masalah lama. Nah, ada permainan kata begitu ya. Kemudian kata-kata yang puitis misalnya ini. Prancis dan robohnya kemanusiaan. Nah, seperti itu kira-kira contohnya. Atau ada satu lagi nih, menunggu Anggodot. Nah, seperti itu. Oke, kemudian dalam membuka sebuah artikel Anda bisa menggunakan beberapa cara seperti yang pernah saya jelaskan di kelas. Yang pertama, Anda bisa menggunakan kutipan, slogan atau kata mutiara, ilustrasi, pernyataan, pertanyaan. Isi. Ada tahap-tahap yang harus Anda lalui ya, harus Anda lakukan begitu ketika menulis isi artikel itu sendiri. Yang pertama adalah mengenalkan masalah kepada pembaca. Kemudian ungkapkan masalah itu. Beri contoh-contohnya masalah apa saja yang terjadi. Misalnya tentang COVID-19. Nah, Anda kenalkan COVID-19 itu apa. Kemudian Anda kemukakan masalah-masalah dari COVID-19 itu. Kemudian Anda beri penilaian, beri pernyataan, beri argumentasi atas itu.
kemudian Anda kemukakan solusi yang Anda miliki ya, sesuai dengan apa yang telah Anda kemukakan di sebelumnya. Nah, Anda dapat menulis data dan fakta itu saat Anda mengungkapkan masalah, begitu. Jadi masalah itu, data dan fakta itu Anda ungkapkan ketika Anda menulis masalah, baru kemudian pernyataan ya. Jadi datanya dulu, kemudian pernyataan atau penilaian. Setelah itu baru solusi. Baik, penutup seperti pembuka, Anda dapat menggunakan kutipan, slogan, kata mutiara, ilustrasi, pernyataan, pertanyaan. Baik, saya kira itu. Terima kasih.